Kalau kalian pernah nonton Dragon Ball, pasti tahu dong kalau anime ini penuh dengan aksi keren dan momen epic. Tapi di balik semua itu, ternyata ada beberapa peraturan yang sering banget dilanggar. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas 5 peraturan yang dilanggar di Dragon Ball. Dan kali ini kita bakal lanjut dengan part 2-nya. Siap-siap karena peraturan yang dilanggar kali ini lebih gila lagi. Kematian telah hadir sejak awal Dragon Ball, tetapi baru pada Dragon Ball Z, franchise tersebut benar-benar mulai mengeksplorasi potensi di balik dunia lain. Goku menghabiskan waktu lama di dunia lain setelah kedua kematiannya. Ini terbukti menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Goku karena di sana ia belajar serangan Kaioken dan Spirit Bomb. Jalan memutar ke dunia orang mati ini mengungkapkan bahwa merupakan suatu keistimewaan besar untuk mempertahankan tubuh seseorang di dunia lain, karena sebagian besar individu di sana akan menjadi jiwa tanpa tubuh. Selain itu, jiwa siapapun yang memiliki latar belakang jahat akan bereinkarnasi menjadi individu yang benar-benar baru, seperti Uub dan konflik sentral yang menghidupkan Janemba di Dragon Ball Z Fusion Rebirth. Dragon Ball Z memunculkan detail reinkarnasi ini sebelum langkah pengorbanan ledakan terakhir Vegeta, sehingga Vegeta memahami betapa parahnya yang akan dia lakukan. Namun, masih banyak kasus di mana penjahat yang sudah meninggal menyimpan tubuh mereka di dunia lain dan hanya menerima sedikit konsekuensi. Fusion Reborn dan Dragon Ball GT bahkan menampilkan pelarian besar-besaran dari neraka, di mana ratusan penjahat mati kembali ke bumi dengan membawa tubuh asli. Perubahan ini sepertinya dibuat agar lebih mudah untuk membedakan siapa karakter tersebut setelah kematian. Tapi hal ini tetap melanggar peraturan dunia lain Dragon Ball. Dragon Ball mengangkat banyak kiasan fiksi ilmiah dan fantasi populer. Namun, ia memimpin kekuatan penuh ke dalam kejahatan perjalanan waktu selama Cell Saga Dragon Ball Z. Mesin waktu Future Trunks melibatkan sains kompleks yang disempurnakan di masa depan dan membutuhkan elektrofluid biru nomor 15 sebagai bahan utama untuk manipulasi energi kroniknya. Mesin waktu Future Trunks hanya memiliki daya yang cukup untuk melakukan 2 perjalanan dan mengisi ulangnya adalah proses yang sangat melelahkan. Mesin waktu Future Trunks tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Namun, Dragon Ball Super kemudian memperkenalkan Time Rings sebagai alat ampuh yang dipercayakan kepada Supreme Kai. Cincin-cincin ini tidak pernah disebutkan sebelumnya, dan jelas bahwa pengenalannya menjadi cara untuk memfasilitasi sandiwara di balik teror Goku Black dan Future Zamasu. Pengetahuan Dragon Ball yang diperluas juga mencakup Kronoa, Kai tertinggi waktu dan tim patroli waktu yang kuat, yang juga mengeksploitasi perjalanan waktu dengan cara yang berbeda. Apa yang seharusnya menjadi prosedur rumit yang tidak dapat dieksploitasi kini menjadi perangkat plot lain yang membantu Dragon Ball menjelajahi garis waktu terpisah dan skenario what if. Super Saiyan telah menjadi sangat penting dalam cerita Dragon Ball, sehingga mudah untuk melupakan bahwa pernah ada masa ketika transformasi kera besar menjadi alat penambah kekuatan terbesar bagi Saiyan. Goku menjadi Super Saiyan pertama Dragon Ball Z yang menjadi tonggak sejarah dan langkah pertama menuju tingkat kekuatan yang lebih kuat. Dragon Ball kemudian melontarkan gagasan bahwa ada Saiyan masa lalu yang produktif yang dikenal sebagai Yamoshi, yang secara teknis merupakan Super Saiyan pertama. Transformasi Super Saiyan yang dilakukan Yamoshi rupanya juga membuatnya memburu para Saiyan berhati murni lainnya, yang menjadi pendorong ritual upacara Super Saiyan God. Legenda Yamoshi sepertinya adalah legenda yang dikenal Berus ketika dia pergi ke bumi untuk mengejar Super Saiyan God.
Namun tidak jelas apakah Yamoshi juga merupakan Super Saiyan legendaris yang memicu ketakutan dan keraguan awal Frieza terhadap Saiyan. Dragon Ball Episode of Bardock juga menampilkan perjalanan waktu dan menunjukkan bahwa Bardock mungkin adalah Super Saiyan pertama dan bagian dari ramalan yang terwujud dengan sendirinya mengenai takdir Super Saiyan yang ditakdirkan Goku. Meningkatnya ekspansi Super Saiyan dan pengetahuan mereka hanya membuat Dragon Ball lebih rentan terhadap lubang plot dan inkonsistensi. Dragon Ball secara bertahap memperkenalkan semakin banyak tingkatan dewa surgawi yang seharusnya menjaga alam semesta tetap aman. Dragon Ball Super menghadirkan malaikat, dewa penghancur, dan bahkan entitas yang lebih kuat. Whis Malaikat Universe 7 menjelaskan bahwa jenisnya dilarang ikut campur dalam tatanan alam. Hal ini dimaksudkan sebagai penjelasan mengapa Whis sebelumnya tidak pernah muncul untuk membantu mencegah bencana alam semesta seperti apokaliptik Majin Buu. Whis membuat aturan ini cukup jelas, namun tidak butuh waktu lama baginya untuk melanggarnya saat Goku dan Vegeta bentrok melawan Golden Frieza. Golden Frieza meledakkan bumi, mengakibatkan Whis melakukan temporal do-over yang memungkinkan dia memundurkan waktu hingga 3 menit untuk mencegah bencana ini. Whis tidak merasakan akibat apapun atas campur tangannya dalam masalah ini. Alternatifnya, Merus, malaikat yang berafiliasi dengan patroli galaksi, terhapus karena bantuannya selama pertempuran melawan pemakan planet Moro. Akibatnya, keadaan di balik Angel Law terlihat sangat tidak konsisten. Transformasi Super Saiyan telah menjadi hal yang setara dengan kursus di Dragon Ball. Dragon Ball Super dengan berani melampaui kekuatan Super Saiyan 3 ketika Goku mencapai transformasi Super Saiyan God selama pertempurannya melawan Dewa Penghancur Beerus. Terungkap bahwa kenaikan status Super Saiyan God membutuhkan 6 Saiyan yang berhati murni. 5 diantaranya menyalurkan energi mereka ke Saiyan ke-6 yang menerima peningkatan totem. Goku adalah pilihan yang cocok untuk kekuatan Super Saiyan God. Namun Dragon Ball Super kemudian menunjukkan bahwa Vegeta juga mencapai tonggak sejarah yang kuat ini, dan tampaknya tanpa bantuan ritual apapun. Vegeta selalu menjadi Super Saiyan yang menemukan cara mengesankan untuk melampaui batas kemampuannya. Kemampuannya untuk menghindari upacara Super Saiyan God terasa sedikit menyimpang dengan apa yang dibuat seri tersebut, dan secara halus membuat ritual Super Saiyan God terasa seperti jalan pintas yang tidak perlu. Tidak akan sulit untuk mendorong Vegeta ke status Super Saiyan Blue atau menunjukkan kepadanya pengalaman yang sama seperti yang dialami Goku. Vegeta yang baru saja menguasai kekuatan Super Saiyan God pasti menimbulkan beberapa pertanyaan.